Perhatian, tamparan si cantik benar-benar membuka urat nadi pemuda itu. Melihat matanya bersinar kuning, lalu terkejut melihatnya. Sepatu cantik tahun 1982 ini harganya 50.000. Tas yang dibeli di warung pinggir jalan harganya 20.000. Dan sepasang cincin besi ini harganya hanya 30.000 saja. Pemuda itu mengira dia sedang berhalusinasi. Saya tidak menyangka ketika saya melihat kantong sampah di tangan saya, menemukan bahwa matanya juga memiliki fungsi pengenalan bawaan. Sekilas bisa melihat aslinya. Sekarang, akhirnya ada kabar tentang ayah yang telah lama hilang. Malam ini, mulai sekarang, ayah akan mengajakmu keluar untuk makan makanan enak. Apakah ini pesan dari ayahmu yang berbohong? Membiarkan dia mengeluarkan 300 juta dengan cepat menipu kita. Bukankah hanya ada 300? Banyak bintang. Menurutku kulitmu gatal. Beraninya kamu melawan. Saya melihat Anda tidak ingin tinggal di rumah lagi. Ternyata itu terjadi 3 tahun lalu. Bocah itu tertarik pada tanah terlantar senilai 300 juta. Ambil saja, tentu saja bisa meroket hingga 10 miliar dalam setahun. Tapi bapak dan anak sama sekali tidak punya modal 300 juta. Oleh karena itu, ayahnya membawa anak laki-laki itu ke rumah keluarga kulit putih. Juga meminjam 300 juta dari perusahaan Bahagia. Tanpa diduga, ayah saya kehilangan kontak lagi setelah mengambil uang tersebut. Dan pemuda itu menjadi jaminan ayahnya untuk tinggal di sini. Namun, dalam 3 tahun terakhir, keluarga Bah mengalami kemunduran. Kedua saudara perempuan itu mengikatnya dengan cambuk dan menunggunya setiap hari. Biarkan pria itu diintimidasi, tapi tunggu sampai dia sampai di atap. Ayah tidak muncul, pemuda itu mengalami depresi dan mabuk. Akhirnya tertidur di teras. Tunggu sampai hari berikutnya, ketika dia kembali ke rumah lagi. Kebetulan hari ini wanita tertua juga akan menghadiri pelelangan. Saya mendengar tentang lelang ini. Akan ada beberapa harta langka. Jika memungkinkan dapatkan harta karun itu, carilah bantuan dari pimpinan H di pesta buku. Mungkin keluarga Bah kami bisa memanfaatkan hal ini. Anak laki-laki itu bersumpah untuk pergi bersamanya mengambil ember emas pertama. Saya pikir saya harus membayar hutang ayah saya sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan terjebak dalam keluarga kulit putih selamanya dan diintimidasi. Namun saat mereka pertama kali sampai di depan pintu, kemudian dihentikan oleh penjaga yang memandang rendah orang lain. Karena keluarga si cantik akan bangkrut, ditendang keluar dari lingkaran kaya. Tentu saja dia tidak akan memanjakan wanita ini. Tepat pada waktunya, generasi kedua yang kaya telah tiba pada saat ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengejek wanita itu. Keluarga terkemuka kami di Tianhai telah memutuskan dengan suara bulat. Keluarkan keluarga kulit putih dari lingkaran keluarga bangsawan. Jadi inilah undangannya. Tidak lagi diperhitungkan. Melihat gadis itu tidak berbicara, tuan muda melewati batas. Langsung merobek surat undangan dari mereka berdua. Dia juga memaksa wanita cantik untuk mematuhinya. Dari saya bisa mengurus masalah keluarga kulit putih ketika saya membuka mulut. Setiap tuan muda melihat dia berani membantah mukanya sendiri, mengancam di tempat bahwa hanya keluarganya yang bisa menyelamatkannya. Gerakan saja mulutmu dan keluarga Bah akan menghilang dalam beberapa menit. Anak laki-laki itu melihat kecantikannya diintimidasi. Meski penuh keluhan tentang dirinya, namun tetap bergerak maju. Nyonya besar kita, saya telah mengikuti Anda selama 3 tahun sekarang. Apa yang kamu sampah di sini? Aku suka tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa itu tidak relevan? Dia telah menjilati wanita besar kami selama 3 tahun, bahkan belum menyentuhnya. Saya membantu wanita tertua di rumah setiap hari, tempat tidur yang lebih hangat. Ketika kamu melihat seorang pecundang berani menantang dirinya sendiri, generasi kedua yang kaya tiba-tiba menjadi tertarik, bersumpah untuk menunjukkan kepada anak itu kekuatannya sendiri. Tepat ketika generasi kedua yang kaya hendak marah, pria muda itu benar-benar memeluk wanita muda itu dalam pelukannya. Tindakan ini langsung membuat tuan muda marah. Mei melindungi dengan cerdas dan membantu tuan muda melarikan diri dari pengepungan. Melihat bahwa tidak mungkin mendapatkan keuntungan sama sekali, tuan muda tidak lagi punya pilihan untuk pergi. Dilelang, koleksi pentagram misterius pertama. Namun semua yang hadir mengira itu karena setirnya rusak. Barang-barang yang tidak diinginkan dibuang ke jalan sebenarnya akan dilelang. Sementara staf masih menjaga ketertiban. Anak-anak muda di tribun sebenarnya melihatnya bernilai 500 juta. Saya melihat semua orang meremehkan hal ini. Penyelenggara dengan cepat menjelaskan bahwa ini bukanlah setir, tapi roda matahari terbuat dari perunggu. Setelah mendengarkan, pemuda itu segera meminta wanita muda itu untuk membelinya. Dia menyuruh saya mengeluarkan uang 30.000 untuk membeli setir ini. Nona, tolong percaya bahwa saya tidak akan salah. Oke. Tuan muda melihat pemuda itu ingin mengeluarkan banyak uang untuk membeli sebuah setir. Tertawalah pada pria itu, tidak sebagus setir traktor di rumah. Ada orang bodoh yang mau beli seharga 30.000. Pemuda itu akan membalas ketika dia melihatnya. Hal ini mungkin membuat orang kaya itu marah. Ia melihat pemuda itu sangat menginginkan hal tersebut. Sengaja menaikkan harga. Nona, saya sangat tidak puas dengan ini. Kemudinya tidak menarik sama sekali. Tapi saya melihat dia sangat tertarik. Kalau begitu aku hanya tidak ingin kalian mendapatkan keinginanmu. Kita harus menerimanya. Harga dengan cepat. Maka aku akan mempercayaimu lagi. Jangan biarkan aku terpuruk. Saya memberi 1 juta. 1 juta. Setelah provokasi gila dari generasi kedua yang kaya,
Kemudi yang tidak dipedulikan siapapun tiba-tiba meroket hingga 2 juta. Melihat rencananya berhasil, Tuan Muda pun menyerah saat melihat rencananya bagus. Nona Bah sangat berani, 2 juta sangat murah hati. Mari kita ucapkan selamat kepada Nona Bah atas harganya yang setinggi 2 juta. Membeli setnya, setir mobil, tepat ketika semua orang sedang menunggu untuk melihat lelucon pemuda itu. Namun, pemuda itu penuh percaya diri. Akhirnya melewati beberapa penawaran, benar-benar menghabiskan 5 juta untuk membeli setir traktor. Langkah ini dianggap sebagai lelucon oleh semua orang. Guru Tuong Kuan berkata benda ini tidak ada nilainya. Harus dikatakan bahwa itu berharga. Mengatakan itu benar. Biarkan aku memberitahu Anda. Jika benar, aku akan berlutut dan menelepon ayah. Tidak apa-apa. Ini hanyalah vas tembaga biasa. Tidak ada yang mewah. Guru Tuong Kuan, Anda pasti salah melihatnya. Apakah kamu berani bertanya? Jika Anda tidak percaya, lihat sendiri. Namun setelah pemuda itu berpikir sejenak, setelah digabungkan dengan pohon tembaga kuno di sebelahnya, sebuah keajaiban terjadi dan semua orang ditampar mukanya. Apakah ini kekacauan 9 lonceng yang legendaris? Kekacauan 9 lonceng. 9 lonceng yang berbeda. 1 lonceng berbunyi dan burung berkicau. 2 lonceng. Situasi berubah, 3 bel berbunyi, dan hantu bangkit. Hingga ia dibanderol dengan harga setinggi 500 juta. Semua orang terkejut, dan tuan yang hebat mendapatkan harta karun ini. Benar-benar menghabiskan 500 juta untuk membelinya dari orang ini. Nampaknya nasib sebagian orang perlu diajarkan hari ini. Pecundang, jangan terlalu kasar. Hati-hati jika bertemu hantu saat berjalan di malam hari. Aku ayahmu. Ini bersama ibunya setiap hari. Bagaimana jika Anda tidak punya waktu? Dia mencari kematian. Anda mengancam Giang. Takut. Truong Gia dianggap terkenal di dunia barang antik. Yang diperhatikan barang antik adalah gengsi. Anda mencoba merusak reputasi keluarga Zhang. Tapi dia... Oke, apa yang dikatakan Truong Hai bisa dilakukan. Semoga aku bisa menanggungnya. Ayah. Hari ini, seorang pemuda tanpa sengaja memecahkan vas bernilai puluhan juta. Dan dengan kewaskitaan saya menemukan bahwa pot yang tersisa menjadi 2 kali lipat. Untuk memverifikasi dugaan saya, dia sengaja merusak yang lain. Dan vas tersebut memiliki harga pasaran 30 juta akhir-akhir ini. Namun langsung meroket hingga 100 juta. Seperti yang dia duga, apa yang disebut benda langka adalah yang paling berharga. Meskipun pil Tan Hoa mahal, namun nilainya tidak tinggi karena jumlahnya yang banyak. Sebaliknya karena pengurangan kuantitas, harganya akan meroket. Memikirkan hal ini, sebuah ide berani muncul di benak pemuda itu. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia mengulangi trik lamanya. Tiba-tiba semua orang kaget. Mereka semua menanyakan harga untuk membelinya. Yuan Qinghua. Nilainya tidak dapat diukur. Apakah Anda ingin menjual vas ini? Mengingat harganya 1 miliar, mau dijual atau tidak? Apakah kamu ingin menjualnya? Jika saya ingin menjualnya, saya akan membayar harganya. Vas ini. Itu bukan milikku, wanita tertua di keluarga kami. Tuan Truong, apakah Anda masih mempunyai beberapa kotak toples? Mengapa peduli? Ternyata hanya tersisa 1 vas dari dinasti Nguyen. Harganya pun melonjak hingga 1 miliar saat itu juga. Tidak mengetahui kelakuan pemuda itu. 2 saudara perempuan cantik di rumah itu tidak bahagia. Klaim bisa menyimpan 6 vas. Menunggu apresiasi. Namun sang lelaki memecahkan vasnya, membuat para gadis bingung. Ingin memberi pelajaran pada pria itu.